Shalom anak-anak. Shalom. Jumpa lagi bersama Ibu Guru Tin, Ibu Guru Ope, dan Kakak Tirsa. Nah, apa kabarnya semua anak-anak? Luar biasa. Yes. Kalau semuanya kabarnya baik, coba angkat jempolnya. Wah, ternyata semuanya sehat-sehat. Puji Tuhan, Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan sangat menyayangi kita. Mari semua berdiri dan kita nyanyi bersama-sama, Matahari Terbit di Timur. Matahari terbit di timur, di timur, di timur. Matahari terbenam di barat, di barat, di barat. Timur dan barat, utara, selatan. Itu adalah ciptaan Tuhan. Mari dengan sikap tenang dan kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, anak-anak masih tetap berdiri dan kita sama-sama menyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, 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 Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Silakan duduk kembali anak-anak. Siapa yang senang kalau punya pensil warna baru? Saya. Banyak yang senang. Kalau pensil warnanya dipakai gambar-gambar, coret-coret di mana? Di kertas, di buku gambar, di mana lagi? Di tembok. Wah, ada yang di tembok. Kalau coret-coret di tembok perbuatan yang bagus atau tidak? Tidak bagus. Pasti mamanya yang lihat akan marah-marah. Siapa lagi yang coret-coret tembok di rumah bikin kotor-kotor? Nah, kalau mamanya sudah marah, anak-anak mengaku atau tidak perbuatannya? Tidak mengaku. Kenapa? Karena takut. Ada yang takut lari sembunyi supaya tidak dimarahi. Perbuatan yang bagus, perbuatan yang baik adalah mengaku kesalahan, mengaku perbuatan yang sudah dilakukan. Meskipun nanti mama marah-marah, tapi mama senang kalau anak-anaknya mau mengaku kesalahannya, mau berkata jujur. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus juga sungguh mengasihi kita semua. Dia senang ketika kita bersalah, kita mau datang mengaku kesalahan kita. Kita mau datang memohon ampun kepadanya. Untuk itu, mari kita semua sama-sama menyatakan cinta kita kepadanya. Kita sama-sama katakan dari Mazmur 18 ayatnya yang kedua. Ia berkata, Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku.
Kita ulang satu kali lagi. Ia berkata, Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang baru, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Ayo semuanya ambil sikap doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan boleh menjaga dan menolong kami hingga saat ini. Juga memberkati kami untuk boleh beribadah hari Minggu di rumah kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang baru. Kiranya Tuhan boleh tetap menolong kami untuk boleh mendengarkan dengan baik dan kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Juga Tuhan menolong ibu guru yang akan bercerita. Kiranya firman-Mu boleh diceritakan dengan baik. Ini doa kami. Amin. Sebelumnya kita mau menyanyi lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Semuanya berdiri. Kita nyanyikan 2 kali ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Satu kali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Silakan duduk kembali anak-anak. Shalom, selamat pagi anak-anak. Senang sekali Ibu Guru Santi bisa berjumpa lagi dengan anak-anak sekalian di hari Minggu ini. Apa kabarnya hari ini? Ya, pastinya tetap luar biasa dan sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak masih ingat tidak cerita minggu lalu? Ya, minggu lalu kita sudah dengar cerita bangsa Israel yang senang sekali karena mereka bisa menyeberangi sungai Yordan dan sekarang mereka sudah masuk ke tanah Kanaan. Tuhan menolong bangsa Israel dengan cara yang ajaib, yaitu dengan membelah sungai Yordan sehingga bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering dan mereka pun berhasil masuk ke tanah Kanaan. Peristiwa ini dilihat langsung oleh orang-orang yang ada di Kanaan. Mereka melihat bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel. Karena itu mereka pun menjadi takut dan mereka mulai menutup pintu-pintu gerbang kota mereka sehingga bangsa Israel tidak bisa masuk ke kota mereka. Lalu Yosua berjalan-jalan di sekitar kota mereka yang bernama kota Yeriko. Tiba-tiba muncul di hadapannya seseorang yang memegang pedang. Dan ternyata orang ini adalah bala tentara Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Yosua, Yosua, berilah tanda kepada bangsa Israel agar aku bisa mengikat janji dengan mereka. Ada banyak anak-anak yang lahir di Israel dan mereka belum diberi tanda. Lalu akhirnya Yosua pun menyunat bangsa Israel sebagai tanda bahwa mereka adalah milik Tuhan dan mereka berhak untuk menerima janji dari Tuhan. Lalu Tuhan berfirman lagi kepada Yosua, taatilah perintahku dan kota Yeriko ini akan aku berikan kepada bangsa Israel. Panggillah para imam dan tentara Israel untuk mengelilingi kota Yeriko selama 7 hari, sambil membawa tabut perjanjian dan membunyikan
sangkakala. Dan pada saat sangkakala berbunyi panjang, orang-orang Israel akan bersorak-sorak sampai tembok kota Yeriko ini runtuh. Nah, anak-anak, karena Yosua taat pada perintah Tuhan, dia pun mengikuti apa yang Tuhan minta. Dia lalu memanggil para imam untuk membawa tabut perjanjian dan untuk meniup sangkakala. Lalu dia juga memanggil para tentara untuk mengelilingi kota Yeriko. Hari yang pertama, mereka mulai berjalan berkeliling. Mereka berkeliling sambil sangkakala dibunyikan, sedangkan yang lain tidak boleh bersuara sama sekali. Mereka berkeliling 1 kali, lalu pulang istirahat. Hari yang kedua, mereka berkeliling 1 kali, lalu pulang istirahat. Demikian seterusnya sampai hari yang ke-6. Lalu pada hari yang ke-7, bangsa Israel bangun lebih pagi lagi. Lalu mereka pun mulai berjalan mengelilingi kota Yeriko sebanyak 7 kali. Dan pada putaran yang terakhir, yaitu putaran yang ke-7, sangkakala ditiup panjang. Disinilah Bapak Yosua berteriak kepada bangsa Israel, "Bersorak-soraklah kalian dengan suara yang keras. Tuhan sudah memberikan kota ini kepada kita. Karena itu, masuklah dan hancurkan segala apa yang ada di dalamnya. Tapi ingat, emas, perak, tembaga dan besi tidak boleh kalian ambil, karena semuanya itu akan dipersembahkan kepada Tuhan. Jika ada di antara kalian yang berani mengambilnya, maka bangsa Israel akan ditimpa malapetaka." Nah, lalu bangsa Israel pun mulai bersorak-sorak dengan suara yang keras sampai akhirnya tembok kota Yeriko runtuh. Lalu Tuhan ingat kepada Rahab, perempuan yang sudah menolong 2 orang pengintai yang telah diutus oleh Yosua. Tuhan menolong Rahab beserta dengan seluruh keluarganya. Dia dibawa keluar dari kota Yeriko dan tinggal di dekat kemah bangsa Israel. Sedangkan bangsa Israel membakar semua apa yang ada di dalam kota Yeriko. Dan mereka pun menang atas kota Yeriko. Lalu sekarang bangsa Israel berjalan menuju ke kota Ai. Mereka akan berperang melawan kota Ai. Tapi sayangnya adik-adik, bangsa Israel kalah dalam peperangan. Dan banyak di antara bangsa Israel yang mati dalam perang. Hal ini membuat Bapak Yosua menjadi sedih. Dia pun membuka jubahnya, lalu datang bersujud di hadapan Tuhan. "Tuhan, kenapa kami bisa kalah? Jika bangsa lain melihat bahwa kami kalah oleh bangsa Ai yang sedikit ini, mereka pasti akan bersatu dan melawan kami." Lalu jawab Tuhan kepada Yosua, "Yosua, mengapa engkau berlutut? Bangsa Israel sendirilah yang tidak taat kepadaku. Mereka sudah melanggar perintahku. Kumpulkanlah mereka dan aku akan menunjukkan siapa pelakunya." Lalu keesokan harinya, Yosua pun mengumpulkan bangsa Israel. Dan akhirnya seseorang yang bernama Akan ketahuan berbuat dosa. Dia telah mencuri emas yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Akhirnya semua emas curiannya diambil dari kemahnya. Akan beserta dengan seluruh keluarganya diambil lalu dihukum di depan seluruh bangsa Israel. Dan akhirnya amarah Tuhan pun menjadi reda. Nah, anak-anak, orang Israel yang melihat kejadian ini menjadi semakin takut akan Tuhan. Nah, anak-anak, Tuhan tahu setiap perbuatan kita. Ia melihat apa yang kita perbuat. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau jujur mengakui setiap kesalahan kita dan mau datang kepadanya untuk memohon ampun daripadanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal 5 sampai pasalnya yang ke-7 dengan judul Runtuhnya Tembok Yeriko. Nah, anak-anak, sekarang kita akan baca Alkitab. Semuanya, ayo ambil Alkitabnya. Kita akan baca dari
Yosua pasal 6 ayat 2 sampai 7. Yosua pasal 6 ayat 2 sampai 7 yang berbunyi, "Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendarai kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan suara yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan." Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan." Amin. Anak-anak, Tuhan tahu setiap perbuatan kita, dan Tuhan ingin kita mengakui setiap kesalahan kita, setiap perbuatan kita dengan jujur. Nah, anak-anak, kalau semua cinta kepada Tuhan, mari semua lakukan perintah Tuhan. Dan kita nyanyi bersama-sama, cinta akan Yesus. Nah, anak-anak, sekarang kita akan berdoa, doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Semua tangannya dilipat, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Itulah nats persembahan kita hari ini yang terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-2. Anak-anak, sambil memberikan persembahan, kita menyanyi lagu "Bawa Persembahanmu".
Anak-anak, sekarang kita akan berdoa syafaat. Ayo semuanya ambil sikap doa dan kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, atas segala berkat dan pengasihan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pagi hari ini kami sudah boleh beribadah kepada-Mu. Kami sudah boleh berdoa, bernyanyi, dan mendengarkan firman-Mu. Firman yang sudah mengajarkan kami agar kami mau jujur untuk mengakui setiap kesalahan kami, dan kami mau datang kepada-Mu untuk mengakui apa yang sudah kami perbuat. Ajarlah kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak yang taat kepada-Mu. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami bawa pada saat ini. Berkati persembahan ini agar boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, khususnya dalam masa pandemi ini. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, agar boleh tetap sehat dan boleh tetap belajar dengan baik meskipun belajar dari rumah. Dan juga untuk anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit, kiranya Engkau berkati mereka, memberkati makanan, minuman, obat-obatan, agar dari semuanya itu anak-anak-Mu boleh cepat sembuh, sehingga boleh bermain dan belajar seperti semula. Tidak lupa kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan tolong mereka dalam pekerjaan mereka, memberkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan, kesabaran dalam menjaga dan mendidik kami. Dan ajarlah kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada kedua orang tua kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah kami yang sedang bekerja keras dalam memberantas virus corona. Tuhan tolong mereka, berikan kesehatan, berikan kesabaran, berikan kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan dan dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Berkati mereka ya Tuhan, jaga mereka. Berkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, dan dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan juga kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, berkati kami agar kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Ini doa kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, mari dengarkan petunjuk hidup baru dari Yosua 6 ayatnya yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah dan perkasa. Amin. Nah anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari semua berdiri dan kita nyanyi Jalan Serta Yesus. Anak-anak, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, amin. Anak-anak, demikianlah ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.